Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru hebat, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata untuk menyebarkan pemahaman pada topik Merdeka Belajar. Dalam mewujudkan Merdeka Belajar, terdapat 5 modul. Modul pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Guru atau pendidik harus terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam hal ini, yang harus dilakukan guru sebelum memerdekakan murid dalam belajarnya yaitu memaknai dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Peran guru diantaranya adalah membekali murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar, mendampingi murid untuk memahami dan mencapai tujuan belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Guru perlu adaptif terhadap perubahan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, intelek, dan tubuh anak. Ciptakan rasa takjub dan kasmaran belajar dalam diri murid. Dalam modul 2, mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among yang dikenal dalam slogannya Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani, yang artinya guru harus memberikan contoh yang baik, guru harus membangkitkan semangat murid, dan guru harus memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri. Dalam modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan murid, sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan isi dan irama, bergerak dinamis sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, pendidik harus bergegas beradaptasi terhadap kodrat zaman. Asas Trikon, pembelajaran yang berpihak pada murid. Asas Trikon terdiri dari 1. Kontinu yang dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen. Metode pembelajaran bisa merujuk pada berbagai metode pembelajaran baik yang dikembangkan di dalam maupun di luar negeri. Dan yang ketiga adalah konsentris, mempertahankan jati diri bangsa dan menjadi diri sendiri. Dengan Trikon, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid
harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Pendidik harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. Teori konvergensi merupakan gabungan dari teori tabula rasa dan teori negatif, di mana teori tabula rasa beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Sedangkan dalam teori negatif beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Sehingga Ki Hajar Dewantara menggabungkan kedua teori tersebut menjadi teori konvergensi yang memiliki makna kodrat manusia sebagai kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas pendidik adalah membantu manusia untuk menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Ki Hajar Dewantara membagi budi pekerti atau watak manusia menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis yang terdiri dari rasa takut, malu, kecewa, iri, egois, berani, segala perasaan dan jiwa manusia yang tidak dapat berubah, dan bagian intelligible yang meliputi kecakapan dan keterampilan pikiran menyerap pengetahuan yang dapat berubah. Dalam modul 5, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, perspektif guru tidak sama dengan perspektif murid. Pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi saja, akan tetapi harus memberikan fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan. Pendidik juga harus mengenal dan memahami kekuatan kodrat anak. Setiap murid dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Pendidik dalam menilai pemahaman murid tidak hanya menggunakan satu jenis alat pengukuran, tetapi dapat menggunakan alat pengukuran lainnya yang melibatkan murid untuk merefleksikan pemahaman dari pengalaman belajarnya. Cara agar guru tidak terlena dan tenggelam dengan perubahan zaman adalah dengan menjadi pembelajar sepanjang hayat, dengan terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kita sebagai fasilitator pembelajaran bagi murid sesuai zamannya, dan membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Tugas pendidik menurut Ki Hajar Dewantara adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan, rasa, karsa, cipta, dan karya agar murid menjadi manusia seutuhnya. Guru membimbing murid untuk memiliki keterampilan abad 21, di antaranya yaitu murid yang kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Trisentra pendidikan, 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid yang terdiri dari keluarga, sekolah, dan komunitas atau masyarakat. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Sekian penyebaran pemahaman tentang topik Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.